Hati pikiranmu tinggallah di hadiratku. Mata yang fokus ke ladang Kristus dan kewajiban pribadi. Jangan kita urusi orang lain dulu, tapi urusi diri sendiri. Meskipun kita boleh terbeban untuk orang lain, urusan selalu dimulai dengan dirimu. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Jalan berkat, itu judul khotbah saya hari ini. Tolong diingat dan tolong dicatat. Nanti ada 3 poin sederhana seperti biasanya. Di 3 hal ini, di 3 jalan ini ada berkat Tuhan. Tolong dicatat dan jangan tersesat. Kita buka sama-sama di Rut pasal yang kedua. Lompat langsung di ayat 8 sampai 13. Sedikit kasih background story, latar belakang cerita ini. Rut ini seorang janda keturunan Moab. Dia pulang ke Bethlehem bersama dengan mama mertuanya Naomi yang adalah orang Yahudi. Naomi ini kasihan, suaminya mati. Demikian pula 2 putranya. Jadi tersisa 2 menantu. 1 pergi meninggalkannya namanya Orpa. Lalu Rut ngotot dia pulang ke tanah perjanjian. Padahal dia orang asing. Dan Rut berkata ini kalimat yang sangat terkenal. Aku tidak akan meninggalkanmu mama. Sebab Allahmu adalah Allahku. Umatmu adalah umatku. Your God, my God. Your people, my people. Lalu pulanglah Rut. Karena mereka harus menyambung kehidupan. Janda tidak bisa dapat pekerjaan zaman itu. Jadi harus dapat dari welfare ya, dari kemurahan orang lain. Cari demi cari, suatu hari, siang-siang hari, dia menemukan dirinya di sebuah sawah untuk memungut bulir-bulir jelai. Ada hukum Taurat yang berbunyi begini, pokoknya yang jatuh ke tanah itu waktu kita mengirik, jangan diambil itu untuk orang-orang papah, untuk orang-orang yang punya kebutuhan, orang-orang miskin. Karena itu, Rut mencari salah satu sawah itu, semoga dia bertemu dengan orang yang murah hatinya, supaya dia nggak dimarahi, karena nggak semua orang nurut sama hukum Taurat di perjanjian lama. Meskipun hukumnya ada, banyak orang yang melanggarnya. Rut itu dak-dikduk hatinya. Semoga dia ketemu sawah yang dia tidak akan tuai marah, tapi pulang bawa jelai untuk mama mertua yang sudah tua. Berakhirlah Rut di satu ladang milik Boas ternyata. Boas itu masih kerabatnya Naomi. Siapa sangka ujung-ujungnya, saya kasih bocoran dulu, Rut akhirnya disunting atau menikah dengan juragan tanah orang terkaya Bethlehem yaitu Boas. Nah, cerita ini melambangkan hubungan Kristus dengan jemaat. Boas itu seperti Yesusnya. Arti kata Boas sendiri pun bagus, yaitu in him is strength. Di dalam dia kekuatan. Boas ini seperti suatu prototipe. Dia bukan Tuhan Yesus, dia manusia biasa, tapi dia melambangkan Tuhan. Tuhan kayak apa? Jauh sih kalau dibandingkan sungguhan, tapi paling tidak dia adalah bayangan Tuhan Yesus di perjanjian lama. Dan bayangkan hubungan kita dengan Tuhan Yesus seperti hubungan Rut dengan Boas. Rut itu bangsa asing, kita juga bukan orang Yahudi, kita bukan bangsa pilihan, tapi kita dipilih Tuhan karena iman kepada anak Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan Rut ini diadopsi masuk dalam keluarga Allah. Kita juga hari ini menjadi Israel rohani. Nah, Rut ini lambang kita, mempelai wanita, yakni gereja, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita secara pribadi. Siap ya? Sekarang kita baca ayatnya, lalu saya akan jabarkan. Ayat yang ke-8. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Berhenti di ayat 8. Akhirnya Boas ketemu dengan Rut. Rut akhirnya kenal sama yang punya tanah. Dikenalkan sama pengerja-pengerja Boas, ini loh. Lalu dipertemukan, dan Boas langsung bicara begini, dengarkan dulu anakku. Kayaknya Boas memang jauh lebih tua dari Rut. Boas belum menikah, Rut janda. Dan Boas berkata, dengarlah dahulu anakku. Mirip seperti Tuhan Yesus terhadap kita. Kita ini anak Tuhan. Meskipun kita juga mempelai wanitanya, Kristus dilambangkan seperti mempelai pria. Dengarlah dulu anakku. Mana ada si ayah yang mau kasih anaknya batu kalau anaknya minta roti atau minta susu? Masa Tuhan gak akan berkati? Berkat itu sebenarnya gak susah kok. Enggak, berkat itu ada. Cuman mungkin kita gak ketemu karena kita di jalan yang salah.
Tapi hari ini saya akan tunjukkan jalan yang benar seperti apa. Kita belajar dari Rut ya. Lalu Boas berkata, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Nggak usahlah pergi ke sawah-sawah lain. Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Kamu tetap aja di dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Boas itu taruh Rut di tempat yang minimal pencobaan. Karena Rut itu pasti akan digoda-goda sama tukang-tukang Boas. Karena itu Rut ditaruh divisi pengerja-pengerja perempuan. Yang lainnya itu dibayar. Rut ini hanya ngambil welfare aja, pungut-pungut jelai-jelai yang jatuh tidak sengaja. Dan berarti Tuhan kalau menempatkan kita itu Tuhan nggak pernah salah. Sekalipun kita bisa mengeluh, kita merasa nggak enak ya di sini. Tapi kalau kita beriman, sekalipun kita belum memahami sepenuhnya atau belum mengerti mengapa, di mana Anda ditempatkan, baik itu keluarga Anda, baik itu tempat kerja Anda, gereja, kalau di GMS, di mana Anda ber-CG, janganlah berhalakan cocok-cocokan. Atau misalnya di rumah tangga, mungkin Anda satu-satunya yang Kristen di sana, yang lainnya penyembah berhala. Lalu Anda mengeluh kecewa, karena tekanan batinnya luar biasa. Susah sekali ikut Yesus di sana. Lalu Anda berkata, mengapa Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan aku dilahirkan di keluarga ini? Jangan coba otak-atik misterinya Tuhan atau kedaulatan. Belajar dengan iman. Percaya dulu bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkanmu. Pasti ada berkat Tuhan di situ. Kalau Anda tabah, kalau Anda sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, seisi rumah tanggamu nanti akan diselamatkan. Siapa hero-nya, siapa pahlawannya? Ya Anda satu-satunya yang Kristen hari ini. Mungkin Tuhan tidak kasih Anda jalan tanggung. Anda langsung bertemu jalan perang. Tapi justru pada waktu kita ditempa, di tekanan tertentu, keluar mutiaranya di dasar lautan. Tuhan nggak pernah salah kok. Di tempat kerja juga, kenapa kerjaku susah ya? Mungkin Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang jauh lebih indah di dalam dirimu, karakter Kristus contohnya. Tapi kalau kita berada di tempat salah karena dosa keputusan kita, bukan pilihan Allah, tapi kita memilih sendiri, yaitu namanya kebodohan sendiri. Kalau yang seperti itu juga minta Tuhan untuk tuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Lakukan hal-hal yang perlu untuk kita itu hengkang dari habitat yang merusak jiwa kita. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Anda harus menjauh, jangan suruh Tuhan yang rescue. Anda sendiri harus lari. Tapi saya bicara tentang hal-hal yang benar, hal-hal yang baik dalam hidup ini. Apalagi yang di luar kendalimu sebagai manusia. Kadang-kadang bukan kita yang pilih kerjaan. Kadang-kadang pekerjaan yang memilih kita. Kita nggak bisa punya luxury atau keistimewaan untuk ini nggak mau, itu nggak mau. Nggak semua orang berada di titik tinggi itu. Nggak semua orang di atas awan. Jadi kalau Tuhan memberikan kepada Anda takaran undian yang jatuh kepadamu itu, percayalah, itu permai hijau untukmu. Jangan iri sama rumput tetangga. Percayalah Tuhan tidak pernah salah menempatkanmu. Kamu tetap di sini aja, dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Meskipun terik sekali matahari, Rut bersyukur dia ada di situ. Nah sekarang mulai masuk ke Rut. Nasihat Boas ini juga nasihat Roh Kudus bagi kita semuanya. Ayat 9. Boas berkata gini sama Rut, lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Ayat 9, nasihat Boas ini sangat meluruskan Rut. Rut yang mungkin ragu, bimbang, gak tahu harus berbuat apa, mulai dari mana. Perkataan Boas itu sangat menguatkan. Sama dengan perkataan Kristus sangat menghiburkan. Memberi kita perspektif yang benar, memberikan arahan. Ketika Yesus jadi direkturmu, perusahaanmu akan sehat, kehidupanmu akan menuju ke rumput hijau dan air yang tenang. Dan Boas berbicara gini sama Rut, lihat saja ke ladang, tolong digarisbawahi. Fokus ke ladang Kristus. Fokus. Boas ajari Rut, dalam bahasa Inggrisnya focus on the main road.
Kamu harus konsentrasi, matamu tertuju kepada jalan besar. Jangan perhatikan selokan-selokannya. Jangan pula cari-cari jalan tikus. Jalan itu jalan utama kamu lihat. Tentunya utamakan dulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau hidup di dalam berkat-berkat Kristus, utamakan kerajaannya dan kebenarannya. Fokus ke Tuhan, mataku tertuju padamu, tertuju pada Yesus Kristus. Tapi bukan hanya kepada Tuhan, kita juga harus bisa secara profesional lakukan tanggung jawab kita. Jangan suka kepo yang gak perlu, campuri urusan orang lain alias menjadi seorang busybody. Orang yang kayak gini gak akan bisa berhasil. Dia handle diri sendiri aja pas-pasan, kadang-kadang malah justru gak keruan. Kok mau sih campuri urusan-urusan tetangganya? Lihat saja ke ladang. Jangan cek toko sebelah. Urusi tokomu. Lihat saja ke ladang itu bukan hanya ladang Kristus, tapi juga lahanmu, di mana Allah menempatkanmu. You have a personal duty di situ. Anda punya namanya kewajiban pribadi. Emosi sendiri aja kadang-kadang kita tidak bisa kendalikan kok. Kadang-kadang kita kurang self-control atau penguasaan diri. Bayangkan, kalau kita itu bisa urusi urusan sendiri, bukan berarti nggak peduli sama orang lain. Mengutamakan kerajaan sorga itu juga berarti peduli pada sesama. Mengutamakan orang lain dulu. Tetapi di dalam hal tanggung jawab, duty, dan kewajiban, urusi dulu kewajiban pribadi. Emosimu adalah tanggung jawabmu. Perasaan Anda tanggung jawab Anda. Pertumbuhan rohani Anda sekalipun dibantu, ya, sekalipun hamba-hamba Tuhan juga diutus oleh Yesus untuk bisa menguatkan Anda, mendidik Anda, membangun Anda di dalam iman, tetapi imanmu pada akhirnya tanggung jawabmu secara pribadi. Sebab kita punya keputusan dan kehendak bebas. Lihat saja ke ladang itu berarti Anda penuhkan apa yang menjadi kewajiban Anda sendiri. Lihat lahanmu. Boas bilang sama Rut, kamu tidak usah noleh ke kanan kiri ya. Ini ladangmu, aku sudah alokasikan, bahkan aku sudah pasrahi yang namanya pengerja perempuan untuk kasih kamu ruang. Jalan di belakang mereka ikut, kalau ada yang jatuh tuh bulir-bulir jelai, silahkan ambil, bawa pulang ke rumah. Itu adalah hakmu, hak orang yang itu adalah hakmu. Itu adalah keberuntunganmu. Jadi Boas beritahu begitu, maka Rut dikasih batas sama Boas. Kamu di sini saja. Dan Rut disuruh konsentrasi penuh. By the way, saya tambahi yang tidak dalam cerita ini. Boas diam-diam di balik layar beritahu sama pengerja-pengerja perempuannya, saya minta kalian sengaja jatuh-jatuhkan ya. Oh, luar biasa. Rut kira dia hoki hari itu. Dia bisa membawa pulang tahu tapau atau bungkus berapa jelai? Seeva kata Alkitab. 36 liter jelai. Itu kalau Rut kira dia hari itu beruntung atau pengerja-pengerja Boas ini ceroboh, dia salah. Di balik layar Boas merancangkan berkat. Mana ada orang itu dapat tips segede itu. Itu kalau beneran terjadi bukan karena Rut, itu sudah dipecat sama Boas. Itu memboros-boroskan, membocor-bocorkan berkat perusahaan. Mana ada satu orang bawa pulang 36 liter itu? Nggak ada. Apalagi ini tangan-tangan profesional mereka. Mereka sudah biasa panen gitu setahun berapa kali. Ternyata di balik itu, yang dianggap Rut adalah keberuntungan, ternyata adalah kesengajaan. Makanya kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, tidak perlu good luck. Kita hanya perlu good God. Kita tidak perlu keberuntungan. Kita punya Allah yang baik. Itu keberuntungan kita. Saya kasih sedikit tambahan. Bagaimana hari itu Boas sudah memberikan batas. Kamu jangan ke sawah lain. Bahkan ladangku ini luas. Petok ini untuk kamu. Karena ini pengerja perempuan. Yang itu laki-laki semua nanti kamu diganggu. Kamu di sini. Nah sekarang tahukah kita di mana? Kita harus bisa mengenali. Kita ditaruh Tuhan di sini. Di manakah itu dalam hidupmu? Makanya itu jangan berpikir lebih tinggi daripada takaran imanmu.
Lakukan dulu tanggung jawabmu secara pribadi. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Disuruh ikuti perempuan itu dari belakang. Kadang-kadang jalan berkat itu berarti harus menjadi follower dulu. Kita sering minta visi sendiri, tapi kita nggak bisa dipercayai oleh Tuhan dengan visi orang. Kita mau punya uang, tapi kita tidak bisa dipercaya dengan harta orang lain. Makanya itu di dalam sebuah perumpamaan di Perjanjian Baru tentang Mamon tidak jujur. Kalau orang itu bisa dipercaya hartanya sendiri, Tuhan biasanya akan menguji dia untuk bisa handle dulu harta orang lain yang dipercayakan kepadanya. Ikutilah perempuan-perempuan dari belakang. Jalan berkat itu sederhana, step by step, biasanya bermula sangat biasa. Kita disuruh follow well. Seringkali, sekalipun kita kepinginnya diberkati besar, Tuhan kasih kita kepercayaan kecil. Dan kepercayaan itu pun bukan langsung dari Tuhan Yesus, tapi melalui orang lain di hidupmu. Kalau Ruth tidak bisa mengikuti dengan baik perempuan-perempuan itu dari belakang, dia tidak bisa ikut Boaz. Please follow well. Jalan berkat itu selalu dimulai dengan perkara sederhana. Barang siapa bisa dipercaya, dikasih Tuhan perkara yang lebih besar dari itu. Follow well. Dan bisakah Anda dipercayai Tuhan dengan visi orang lain? Dan Anda adopsi itu seolah-olah itu visimu, seolah-olah itu perusahaanmu, lakukan pada orang lain sebagaimana dirimu rindu diperlakukan. Mentang-mentang ini bukan perusahaan sendiri, maka dikorupsi. Kalau kita menganggap perusahaan itu kepercayaan yang dipercayakan kepada kita, jagalah kepercayaan bosmu, jagalah kepercayaan majikan. Sebab mengikut perempuan-perempuan itu dari belakang, itu juga ujian iman. Lalu setelah itu dikatakan, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Di sini kita pelajari juga bahwa kalau kita mau diberkati Tuhan dan terus berjalan dengan Tuhan dalam terang kebenaran, kita harus konsentrasi penuh, jangan mudah distracted atau terganggu. Ya. Jangan sampai kita itu lemah iman karena perlakuan orang lain pada kita. Jangan sampai mudah kecewa dan putus asa. Kalau orang ngomong apa, kita goyah. Belum melihat hasil hari ini, kita kecewa. Sedangkan Boaz berkata, kalau kamu mau sungguh-sungguh dapat berkat hari ini, kamu mesti fokus pada tanggung jawabmu, dan jangan kamu mudah merasa terganggu. Pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan itu sudah pesankan kepada dunia di mana kita tinggali, agar supaya gangguannya tidak seberapa. Supaya kita tidak diganggu melebihi kekuatan kita. Percayalah, di balik layar, di dalam alam roh, sudah ada peringatan keras dari Tuhan untuk hidup kita. Orang ini hanya bisa punya sparring partner seperti orang kalau tinju itu sebagai lawan latihan. Tidak akan ada pukulan-pukulan yang melebihi kekuatannya. Aku mau dia jadi dan aku mau dia diberkati. Pengerja-pengerja lelaki itu seperti simbol atau lambang segala gangguan yang bisa datang. Dan Tuhan sudah kasih mereka kekang. Dikasih sama Tuhan remnya. Selebih dari ini tidak diperbolehkan. Selebih dari itu, ya tinggal Anda yang jaga hati dalam kewaspadaan. Jangan mudah distracted, jangan mudah merasa terganggu. Pastor Philip, saya disuruh begini begitu, aku grogi, ya itu urusan Anda. Grogi itu harus Anda urusi sendiri. Itu sudah bukan lagi bagian dari Tuhan. Sebab itu tidak melebihi kekuatanmu. Itu masih ada dalam kendalimu. Buktinya belum pingsan, buktinya belum mati berdiri, masih bisa bicara, masih bisa utarakan rasa takutnya, berarti masih berada di dalam kuasamu. Percayalah, segala sesuatu yang mungkin mengganggumu untuk fokus mendapat berkat, dan segala sesuatu yang mengganggu konsentrasimu untuk jadi berkat, itu sudah Tuhan batasi kekuatannya. Disisakan hanyalah hal-hal yang harus Anda kuasai dan kendalikan. Jangan mudah terganggu, dan jangan ciptakan gangguan yang tidak perlu. Misalnya kita mau sedang mengusahakan sesuatu, ada proyek tertentu, lalu gangguannya banyak. Dikit-dikit kita impor perasaan-perasaan negatif.
Lalu kita izinkan orang-orang yang nggak perlu mulai ikut bicara dalam hidup kita. Lalu ada kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum-minum dan mengganggu kesadaran kita, awas kita untuk sober atau untuk sadar. Atau mungkin ada kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya yang sama sekali tidak berguna, malah justru melambatkan, malah justru melemahkan potensimu. Misalnya ada orang yang nge-game melulu, ada orang yang kecanduan dengan mainan-mainan online dan mainan online atau online games dan sebagainya. Nggak tentu anak muda loh, ternyata sekarang banyak orang dewasa juga begitu. Mau ibadah aja kadang-kadang masih main game kok di dalam gereja, menunggu countdown-nya, kadang-kadang pas present worship itu bisa terjadi. Yang kayak gini-gini gangguan yang Anda ciptakan. Yang seperti ini sebenarnya itu mudah untuk pergi. Karena itu janganlah kau izinkan pengerja laki-laki mengganggumu. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Kalau kamu haus, jikalau Anda membutuhkan kekuatan iman, Anda tahulah bisa temukan di mana. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan. Jikalau engkau butuh kekuatan iman, pergilah ke gereja. Dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Pergilah di mana ada air. Di mana ada air? Di dalam gereja. Pergilah ke umat Allah, pergilah kepada pengerja-pengerja Tuhan Yesus di antara umatnya. Kalau kamu haus, capek dengan kehidupan, kering kerontang dalam pekerjaan, pergilah ke tempayan di mana ada air, minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Haus, letih lesu dan berbeban berat, datang ke gereja atau buka saat teduh bersama. Gak cukup hanya secara online saja. Pergilah di mana umat Allah berkumpul, di mana mereka berinteraksi dengan Roh Kudus. Di situ ada air yang dicedok oleh pengerja-pengerja Kristus. Minum ke sana. Rut diberikan dibukakan jalan oleh Boas. Kalau sampai dia butuh untuk minum, dia tahu kemana. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Bagus ya? Bagus sekali. Rut itu sujud menyembah, bilang, why? Kita juga kerap kali tanya why sih, tapi kebalikan dari Rut. Yang kita tanyakan adalah, why bad things happen to me? Kenapa perkara buruk terjadi sama aku? Seolah-olah kita itu layak terima yang baik-baik. Tapi Rut lawan katanya, mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, orang Moab ini, padahal aku ini orang asing. Beda Rut sama kita di attitude atau sikap hatinya. Kalau kita itu punya sikap hati yang menuntut, itu namanya spirit of entitlement atau perasaan berhak. 10 orang kusta disembuhkan Yesus, 9 gak kembali karena 9 itu Yahudi. Mereka merasa mereka anak Abraham, ya sepatutnya Allah memperlakukan kami demikian. Satu yang balik itu orang Samaria, atau pokoknya non-Yahudi lah. Dia balik dan berkata, kenapa Tuhan memperhatikan saya? Kenapa Tuhan sembuhkan kusta saya? Dia yang menyadari bahwa dia dapat remah-remah aja sudah hoki, sudah beruntung sekali. Karena roti milik anak. Aku ini siapa? Siapakah aku ini Tuhan jadi biji matamu? Bedanya Rut dengan kita itu di attitude. Sikap hati Rut itu loh selalu berterima kasih. Gampang lah nyenengkan orang ini, gak perlu berlian semangkuk atau emas sebatang. Dia dikasih sedikit pekerjaan aja, hargai, gak perlu posisi, kepercayaan aja dia akan pertahankan. Padahal dia bukan pengerja tetap atau pengerja harian, tapi dia itu dikasih kesempatan jadi pengemis hari itu di ladang itu, tapi bukan dengan mengemis-mengis, tapi dengan bekerja, ambil sendiri yang jatuh di tanah. Itu aja dia merasa seperti terhormat. Dan hingga dia berkata, mengapa, why? Mengapa engkau memberiku belas kasihan seperti ini? Kenapa perkara sebaik ini terjadi atas saya? Makanya orang ini diberkati ya. Karena dia gak susah untuk diberkati. Apa-apa dikit-dikit sudah dia anggap berkat kok. Kalau kita kan susah ya. Kalau enggak level tertentu, jumlah tertentu, atau di atas standar yang kita terapkan atau kita tetapkan, kita belum merasa itu berkat. Belum cukup, not enough, nggak cukup.
Ini bukan haus, ini serakah. More, more, more. Kalau terlalu sedikit kita ngomel, kalau kurang nanti kita marah. Nanti kalau diambil, padahal nggak diambil semua, cuman sedikit aja dikembalikan. Udah seperti perang dunia. Coba bayangkan, sikap hatinya dia ini loh, jalan berkat. Jalan berkat itu ternyata bukan jalanan nih. Jalan berkat itu ternyata adalah sifat. Mengapa aku mendapat belas kasihan? Kalau kita kan, why bad things? Kenapa perkara buruk? Padahal Rut, kalau Anda baca pasal sebelumnya, susah nih hidup orang. Dia punya suami mati. Dia punya papa mertua mati yang sambung hidupnya, yang bos pekerjaannya, mungkin anak-anaknya kerja sama papanya sendiri. Tiba-tiba nggak ada nafkah. Pergi pulang kembali ke kampung halaman tuh mama mertua. Dia ikut di jalanan. Dia pilih untuk tetap setia. Lalu sampai ke sana sebagai janda, tidak ada welfare. Tidak ada orang-orang yang memperhatikan mereka. Susah sekali hidupnya. Mau makan sepiring nasi aja hari itu nggak tentu. Nggak tentu dia. Dia harusnya berkata, mengapa? Mengapa Tuhan begitu jahat? Kenapa yang Maha Kuasa kejam? Tidak satu omelan pun keluar dari mulutnya. Tapi waktu dia diberikan berkat Tuhan, ketika seseorang berbuat baik kepadanya, dia langsung bertanya, mengapa Tuhan perkara sebaik ini terjadi padaku hari ini? So different from you and me. Sangat beda dengan orang Kristen hari ini, dengan kita. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Garis bawah ayat 11, telah dikabarkan orang kepadaku, kata Boas, dengan lengkap loh ya, full version, versi lengkapnya. Segala sesuatu itu tidak ada satupun info yang ketinggalan, segala sesuatu yang kau lakukan. Percayalah, orang kalau attitude-nya benar, sikap hatinya benar, maka semua jeripayanya, semua pengorbanannya tidak akan diabaikan Tuhan, tapi akan diperhatikan. You know, you get notice from God. Siapa yang bisa membelokkan lehernya Tuhan, membuat Tuhan tertarik sama hidupnya sampai Tuhan itu noleh lihat, bahkan kalau perlu Tuhan noleh 2 kali. Siapa itu? Mata Tuhan tertuju kepada orang yang attitude-nya bagus, yang sikap hatinya seperti Kristus. Sikap hati berterima kasih, mudah bersyukur, itu luar biasa loh. Itu alamatnya berkat. Nggak tahu kenapa berkat selalu melekat sama orang-orang itu. Bukan berarti jalannya mudah, Rut pun susah, tapi penyertaan Tuhan itu selalu kesedotnya ke sana. Entah kenapa magnetnya itu ke situ. Sungguhan itu. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu, ayat 12. Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan, Rut tahu diri. Aku tahu aku kerja di sini ini karena Tuhan kasih aku kesempatan. Karena belas kasihan, bukan karena aku tuh mampu. Dan aku ini siapa? Sikap hati itu membuat Tuhan sangat tertarik dengan Rut. Sampai-sampai Boas menjadikan dia istrinya. Ayat 12, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, kata Boas. Dan kepadamu, Rut, kiranya dikaruniakan upahmu. Katakan upah. Upahmu sepenuhnya, enggak cuma setengah, tapi sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya, garis bawah, di bawah sayapnya, under his wings, itu under his covenant. Kalau setiap kali Anda melihat di bawah sayapnya, N huruf besar, itu berarti di bawah perjanjian Tuhan. Engkau datang berlindung. Tidak yang lama yang lalu di GMS saya sudah menyampaikan seri tentang Tuhan Allah perjanjian. Betul-betul Tuhan itu tidak pernah pungkiri. Kalau kita itu mencari Tuhan dengan hati yang benar, Tuhan itu punya wings untuk orang-orang itu. Dia punya sayap. Under his wings, di bawah sayap itu berarti di bawah perjanjiannya Tuhan. Itu seperti bersumpah padahal Tuhan tidak berutang apa-apa sama kita. Atas namanya sendiri, bahwa aku akan menyertaimu dan pengharapan tidak akan mengecewakan. Sungguh-sungguh Rut hari itu bukan memperoleh seeva jelai atau 36 liter jelai sekalipun. Yang dia temukan hari itu sebelum bahkan dia menikah dengan Boas adalah
dia menjalin hubungan perjanjian dengan Tuhan. Tuhan rekrut dia hari itu menjadi orang kepercayaan. Seperti berbicara kepada kita, that God has a covenant for you and me. Hari ini Allah menawarkan perjanjian yang sama bagi orang yang hatinya murni, bagi orang yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya percaya jalan berkat itu. Saya kasih 3 alamat. Anda catat, jangan tersesat. Jalan berkat yang pertama adalah mata yang fokus ke ladang Kristus. Ladang Kristus itu jiwa-jiwa. Jangan hidup bagi harta, jangan hidup untuk perkara-perkara dunia. Temukan perkara-perkara di mana Kristus ada, berdiri di samping kanan Allah Bapa. Carilah perkara yang di atas. Puji Tuhan, GMS punya visi, yaitu untuk mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid Kristus. Itu visi jiwa-jiwa. Itu lautan manusia yang harus diselamatkan dan dimuridkan. Mata yang fokus ke ladang Kristus. Boas bilang begini, kamu jangan keluar sawah ini, kamu tinggal di sawahku. Kristus juga bicara yang sama. Hati pikiranmu tinggallah di hadiratku. Mata yang fokus ke ladang Kristus dan kewajiban pribadi. Jangan kita urusi orang lain dulu, tapi urusi diri sendiri. Meskipun kita boleh terbeban untuk orang lain, urusan selalu dimulai dengan dirimu. Nomor 2, jalan berkat adalah sikap hati yang mudah untuk bersyukur dan berterima kasih. Aduh, ini loh Ruth, mengapa perkara baik terjadi padaku hari ini? Mimpi apa aku? Tapi kita biasanya, kenapa perkara buruk terjadi pada saya? Tuhan ini jahat, Tuhan tidak adil. Mengapa? Jangan gitu ya. Terapkan attitude Ruth, sikap hatinya Ruth. Gampang bersyukur, gampang berterima kasih. Membuat Sang Maha Kuasa melirik ke Anda berkali-kali. 3, perjanjian dengan Tuhan yang tidak akan mengecewakan. Saya tahu hidup ini gak sempurna, tapi percaya gak? Dalam Kristus ada ini. Ada happy ending ternyata. Itu sungguhan, ternyata ada yang namanya akhir yang baik itu ada. Meskipun perjalanannya penuh dengan penderitaan, happy ending Tuhan sediakan bagi orang-orang yang punya perjanjian setia dengan Tuhan. Catat baik-baik ini. Mari kita tempuh jalan itu setiap hari. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.